Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat kan untuk belajar firman Tuhan melalui Habatus Hidupku Bagi Kristus. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau memberikan semangat kepada seluruh anak-anak-Mu untuk belajar firman-Mu. Tuhan pimpin acara ini, berikan pengertian supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai talenta yang tercantum dalam Alkitab di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayo semua buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Yuk, mari. Sebab hak kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nih, anak-anak, di sini tadi ada firman Tuhan katakan bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan kemudian dia memberikan talentanya, uangnya kepada hamba-hambanya, ya. Nah, di sini bukan hanya talenta, bukan hanya uang talenta itu, tetapi juga kemampuan kita, ya. Nah, anak-anak, di sini kita belajar untuk tidak malas, tetapi untuk mau bersemangat melakukan setiap tugas pekerjaan kita, kegiatan kita dengan setia, ya. Tadi orang yang punya talenta itu menggambarkan adalah Tuhan Yesus sendiri.
Dan orang-orang yang menjalankan talenta itu adalah kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus. Tetapi dilihat, ada yang setia, ada yang tidak malas, ada yang semangat, dan yang tidak semangat. Ada yang meremehkan apa yang sudah Tuhan beri, ya. Kita melihat kepada diri kita masing-masing. Bagaimana sekarang kita? Itu talenta itu adalah kemampuan juga yang diberikan Tuhan, sangat unik kepada kita masing-masing, berbeda-beda, ya. Tadi kan dibilang ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, tetapi kalau orang yang menjalankannya, kemampuan itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Misalkan anak-anak pandai menyanyi, anak-anak pandai menggambar, anak-anak pandai bermain sepak bola. Kemudian anak-anak kembangkan kemampuan itu, tetapi semuanya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalian misalkan konser menyanyi, ya, karena kalian pandai menyanyi. Kalian melakukan konser mini, menyanyi memuliakan Tuhan, sampai akhirnya kalian mendapatkan penghargaan. Berbagai orang memberikan penghargaan kepada kalian, sehingga kalian wah luar biasa. Terus kemudian ada juga anak-anak yang pandai dalam matematik, dia terus ikut perlombaan sana perlombaan sini, ya, dia kemampuannya itu dia kembangkan terus sampai akhirnya dia juara. Misalkan asalnya juara di Bandung, kemudian juara di seluruh Indonesia, juara di luar negeri, di Asia, akhirnya seluruh dunia ikut kejuaraannya sampai anak itu berhasil. Nah, itu seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang suka main sepak bola, misalkan seperti siapa? Ligar, ya, Ligar suka main sepak bola. Nah, dia akan mengembangkan permainan itu, ya, sampai dia berlatih terus sampai akhirnya Ligar menjadi seorang pemain sepak bola yang handal. Wah, nanti dibawa oleh tim nasional main di luar negeri misalkan. Atau nanti wah, Ligar karena kemampuannya hebat nih, seperti Cristiano Ronaldo misalkan, ya, dibawa oleh klub mana gitu, ya, Manchester atau mana, dibawa pergi. Wah, jadi mainnya di klub mana misalkan, ya, nggak lagi di Indonesia. Wah, Liga luar biasa. Tetapi semua itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, sampai akhirnya kalian mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kalian persembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, bukan untuk memamerkan, membanggakan diri sendiri. Karena tanpa kuasa Tuhan yang menolong, kita tidak bisa berhasil, ya. Bersemangatlah kalian mengembangkan setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kalian, dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kemampuan itu untuk kalian bisa mengembangkannya dan berhasil, sehingga akhirnya untuk memuliakan Tuhan, ya. Ingat, ya, jadi sangat berharga kalau kalian sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan. Itu penting sekali, kalian harus menghargainya. Setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda, tetapi sangat unik, sangat khas di hadapan Tuhan. Kemudian terakhir, semua yang kalian lakukan, kemampuan itu kalian kembangkan dan lakukan hingga berhasil semua dibawa untuk kemuliaan Tuhan. Harus ingat itu, harus untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Ingat, ya. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan sudah mengajar kami untuk menghargai setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya anak-anak-Mu belajar terus untuk mengembangkan setiap kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, sampai mereka berhasil dan memuliakan Tuhan lewat semuanya.
itu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.